kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Bercelana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Itu hal yang kami yakini kehalalan. Kementerian Kesehatan nggak dipercaya, AI nggak dipercaya. Yang dipercaya cuman ini tadi, ya. Orang tukang mancing. Ya kan nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video kembali, yaitu tentang terkait Ustadz Zainal Abidin dengan Bang Heri Pras, yaitu membahas tentang Ustadz Riyad Bajri, yang dimana Ustadz Riyad Bajri ini menghalalkan rokok. Jadi beliau ya menfatwakan bahwasanya rokok itu halal, dan beliau mengakui bahwasanya video yang viral itu adalah dirinya, dan ya pakai katok kolor, yang dimana katok kolor itu di atas lutut. Jadi ya itu termasuk adalah aurat laki-laki. Tapi Ustadz Riyad Bajri ini menganggap bahwasanya itu boleh ya, syawat gitu ya teman-teman. Jadi nggak mengapa. Jadi rokok itu halal, kemudian pakai katok kolor di atas lutut itu juga halal. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini adalah bagian kedua ya teman-teman. Coba mari kita simak ya baik-baik, yaitu video tentang terkait masalah rokok halal ini. Dan ini bantahan dari Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMA Hafidhullah. Oke, mari kita simak videonya. Ulama-ulama lajnah daimah yang kapabel, yang mumpuni, yang itu insya Allah kita husnudzon, ulama Rabbani, ditanggalkan semuanya, dikecilkan semuanya, diayali semua, na'udzubillah. Ini apa karakter thalibul ilmi? Bukan. Kata beliau, waddukhanu yudirru sahibahu, ya. Rokok itu membahayakan pelakunya, wa yu'dhi jarahu, mengganggu kanan kirinya, wa yutlif malahu, menghancurkan harta kekayaannya, melumatkan harta kekayaannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wa qala wa karihallahu lakum idha'atal mal. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Kariha ini di sini jangan sampai makruh kayak makan pete. Allah nggak suka, artinya di sini haram membuang-buang harta. Waddukhanu dhiya'ul mal, kata beliau, merokok adalah membuang-buang harta, li syaribihi, untuk pengkonsumsinya. Yakrahuhullah, Allah nggak suka, wa yuharrimuhu, dan Allah mengharamkannya. Wal karahah ta'ni at-tahrim fil kitabi wa sunnah wa indas salaf, kata Syekh Jamil Zainu. Baik. Sekarang kita selingan, coba kita tanya sama AI. Nah teman-teman, jadi itu adalah ya tentang terkait masalah rokok ya. Keharamannya itu ya seperti itu, merugikan, lalu kemudian mengganggu yaitu orang yang ada di sebelahnya. Kalau tanya sama pengkonsumsi rokok, apalagi sedang membela diri untuk menghalalkan, wah nggak bisa, ya. Itu subjektif dong, ya. Kata AI, kandungan racun dalam rokok. Coba tanya AI, ya. Oh, AI ternyata lebih hebat dari sang ustadz ini, ya, masya Allah. Kata AI ini, ya. Rokok mengandung banyak zat beracun, diantaranya tar, nikotin, karbon, monoksida, dan bahan-bahan kimia lainnya. Apakah AI ini dipaksa untuk ngomong seperti ini? Seperti mungkin pabrik rokok yang mensematkan, melabelkan di kotaknya itu membunuhmu, katanya itu regulasi, dipaksa. Minimal dia itu katanya sering menyerang khawarij, merah jambu. Tak dong. Ya, tak dong. Iya. Tar dan nikotin. Tar adalah zat berbahaya yang dapat menyebabkan kanker, karsinogenik ya, karsinogenik ya, dan berbagai penyakit yang lainnya. Nikotin adalah zat berbahaya yang dapat menyebabkan kecanduan, adiksi, ya. Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dihasilkan saat rokok dibakar. Yaitu gas ini tidak memiliki bau atau rasa, tetapi sangat berbahaya karena mudah masuk ke dalam darah. Bahan-bahan kimia lainnya, hidrogen sianida, yaitu racun untuk hukuman mati, itu. Aseton, ya, penghapus cat. Toluid
toluidin ya, zat karsinogen ya, yang sama juga ya. Amonia yaitu pembersih lantai, metanol bahan bakar roket, peiren ya pelarut industri ya, arsenik racun semut putih ya. Ini semuanya masa enggak bikinan karangan AI. Kalau begitu orang-orang yang bikin jurnal yang rujukannya AI nggak dipercaya dong. Ya. Dan masih banyak ini. Intinya kata AI, rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan yang berbeda, sebagian besarnya dapat menimbulkan racun dan kerusakan pada sel di tubuh. 4.000 bahaya, diharamkan. Pastilah gitu kan. Oh, di khamr aja mengandung 25 bahaya, diharamkan kok. Itu. Sekarang kita coba tanya kepada Dinkes ya, katanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kan gitu. Kementerian Kesehatan, kita buka websitenya Kementerian Kesehatan ya. Di sini sama juga ya. Di sini dia keluarkan berbagai macam peringatan-peringatan bahaya merokok ya. Yang sama juga ya. 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Ini yang ngasih informasi bukan security atau Satpol PP atau siapa tadi, mungkin orang kita temu di jalan gitu ya, atau anak-anak STM yang sedang tawuran. Ini di websitenya Kementerian Agama, ini Kementerian Kesehatan. Penyakit tidak menular Indonesia. Kandungan dalam sebatang rokok. Ini dia jelaskan. Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. 400 zat berbahaya. 43 zat penyebab kanker. Ya. Ini terus kita tanya kepada siapa lagi? Kementerian Kesehatan nggak dipercaya, AI nggak dipercaya, yang dipercaya cuman ini tadi ya, orang tukang mancing, ya kan nggak mungkin, ya kita serahkan agama kepada tukang mancing gitu loh, kan nggak mungkin Pak. Bahaya, iya. Betul. Nah kita lagi sekarang ini kalau dia itu masih ngeyel, ini di dalam kitab Al-Furuq juga ada Tahdzibul Furuq. Di dalam kitab Tahdzib ini ditegaskan ya, bahkan di sana ada ijma di antara para ulama ya, ijma, ittifaq ulama kontemporer, karena tembakau itu kan baru dikenalkan oleh Portugis abad 15-16. Oleh orang-orang Eropa itu abad 16. Jadi ulama-ulama yang hidup abad 16-17 itu. Di antaranya adalah penulis Tahdzibul Furuq ya. Di sini saya bacakan ya. Al-mas'alatu tsaniyah. Awwalu ma dhaharatil al-ushbatul ma'rufah ya. Yang ketika pertama kali muncul tembakau ya, al-ushbah itu semacam daun ya yang dikenal bi tambak wa annatin wa dukhan tabah dan yang lainnya, dikatakan fi awailil qarnil hadi ashar kama fi Ibnu Hamdun ay fi sanatil khamisah ba'dal alaf kama qalahu al-Laknawi anil allama az-zahid Muhammad au fi sana 15 kama naqalahu al-Laknawi anid durril mukhtar syarah tanwiril absar fi risalatihi tarwijul jinan wa muqtada qawli ba'dihim ya khalili anid dukhan ajibni hal lahu fi kitabina ima'un. Jadi ini ada orang yang penasaran, wahai temanku, ada enggak tentang rokok ini? Tolong berikan jawaban. Di kitab kita itu ada enggak sindiran-sindiran atau hukum-hukum secara implisit yang ada? Maka qultu ma farratal kitabu bisyai'. Al-Quran tidak akan mungkin menyanyiakan sedikit pun. Nah, thumma
ثم أرخت يوم نأتي السماء أنه في أوائل القرن العاشر وهو مقال قول الشيخ إبراهيم اللقاني في عمدة المريد شرح جوهر التوحيد قد حدث في أوائل القرن الحادية عشر وقبيله بمدة قليلة كما في ترويج الجنان بتشريح حكم شرب الدخان للكنوي وفي حاشية ابن حمدون على مختصر ميار على ابن عاشران استعمال القدر المؤثر في العقل منها حرام اتفاقا. Ya. Jadi mengkonsumsi rokok, tembakau, ya, yang itu mempengaruhi, yaitu akal, maksudnya ada adiktifnya, itu haramun ittifaqan. Pada zaman ulama itu ketika apa? Ketika muncul. Ya. Kemudian kama fi syarhil irsyad wa ghairi wa amma al-qadrul ghairul mu'athir. Nah, kalau tidak mendatangkan pengaruh, gangguan, ya, fa'adbaqal magharibah, seluruh ulama maghrib, wa aktsarul masyariqah, dan hampir kebanyakan ulama-ulama masyrik, kasyekh Salim As-Sanhuri wa tilmidhi Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqnawi, ya, wa ghairihima ala tahrimihi wa allafa fi tahrimiha, ya, Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Karim ta'lifan fi iddati kararis mustamilan ala ajwibatin iddah minal a'immah. Jadi di sini alasannya apa? Dari dulu ketika awal munculnya para ulama ini semuanya hampir hidup pada tahun-tahun itu, 17-18 abad itu. Mengharamkan, bahkan menukil ittifaq di dalam kitab Tahdzibul Furuq itu. Ya. Itu kalau ada taksirnya, tapi kalau ghairu mu'athir, ulama maghrib semuanya dan kebanyakan ulama masyrik mengharamkan. Gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait masalah rokok. Jadi ini sangat penting sekali ya teman-teman ya buat generasi yang akan datang ini ya. Bahwasanya rokok itu memang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan ya awal-awal muncul rokok itu dibawa oleh orang Eropa ya teman-teman. Yang dibahas oleh Ustadz Zainal Abidin tadi, itu ada ulama yang sudah membahasnya ya sejak dari abad 16-17 gitu ya teman-teman. Lah, ini yang saya heran ya di zaman sekarang ini kok ada yang bilang halal. NU saja itu bilang makruh, Muhammadiyah bilang haram, ya manhaj salaf bilang haram, bahkan ulama-ulama di Saudi mengharamkan seperti Syekh bin Baz ya teman-teman dan lain-lain, karena tidak ada manfaat sama sekali dan didukung dengan dalil-dalil Al-Quran dari hadis Nabi SAW. Namun kenapa ya kata Ustadz Zainal Abidin ya, kok malah ya para ulama ini dibabat habis oleh tukang mancing gitu ya, yang dimana berfatwa rokok itu halal. La haula wala quwata illa billah. Saya juga nggak habis pikir ya teman-teman ya. Saya sendiri dulunya itu adalah mantan perokok ya, dan saya berhenti merokok itu ya karena itu tadi ya, tidak ada manfaat sama sekali. Dan bahkan ketika saya merokok itu dulu ya teman-teman, itu kalau ngerokok itu terasa keliang terus, yaitu sering batuk ya. Apa manfaatnya teman-teman? Ya kalau ada orang yang bertanya kepada tukang rokok apa hukumnya rokok, ya boleh. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi Ustadz Dr. Zainal Abidin ini ya itu ingin membentengi bahwasanya ya manhaj salaf itu ya berfatwa rokok haram. Tapi ada orang yang dimana mereka itu mengaku sebagai manhaj salaf tapi membolehkan rokok. Ini kan lucu ya teman-teman ya. Para ustadz salafi itu ijma itu rokok itu haram, tapi kok ada satu orang ini yang membolehkan. Tentunya ya teman-teman ini sangat ya disayangkan sekali ya. Jadi nanti ya gara-gara melihat fatwa dari Ustadz Riyad yang dulunya berhenti merokok, nah malah merokok lagi. Saya pernah yaitu melihat ya scroll di Facebook itu melihat postingan dari Ustadz Dr. Rahul Bahrin ya kalau salah teman-teman ya.
Jadi ada yang DM Ustadz Dr. Rahul Bahrin itu ya, bahwasanya seorang ya ibu-ibu itu berkata kepada Ustadz Dr. Rahul Bahrin bahwasanya suaminya itu dulu ya sudah berhenti merokok, ya sudah ngaji sunnah, tapi kembali merokok ya. Karena apa? Karena mendengar bahwasanya ada yang membolehkan rokok, yaitu dari Ustadz Riyad Bajri. Kalau Ustadz Riyad Bajri itu tidak membawa ataupun tidak mengaku-ngaku ya dakwanya itu dakwah yang manhaj salaf, tentunya kita ini ya teman-teman tidak terlalu ini ya membahas tentang masalah itu ya. Karena kalau di NU makruh, kalau di Muhammadiyah haram ya. Tapi ini berhubung Ustadz Riyad ini ya mengaku sebagai manhaj salaf ya, kita terus ini gerak cepat ya seperti Ustadz Dr. Zainal Abidin ya teman-teman, karena ini nanti bisa ya meracuni ya, yaitu orang-orang yang sudah berhenti merokok malah merokok kembali. Nah kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, jadi itu saja ya, kita ketemu di video selanjutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.